celana, keluar dari toilet. Di belakangnya mengikuti sekretaris bengkel. Setelah keluar, sekretaris Lu langsung berbicara, meminta biaya pengobatan ibunya dari Zhao Yang. Namun Zhao Yang langsung menolak dan berkata akan dibicarakan lagi dalam 2 hari. Dia ingin Bai Yan. Saat itu, tokoh utama, Yang Li, keluar dari bilik toilet yang lain, dan pertarungan menggiling tahu yang baru saja terjadi telah direkam olehnya sepanjang waktu. Dia segera merebut ponsel Yang Li. Sementara Yang Li sudah membackup video tersebut, sekretaris Lu tahu bahwa dia sudah menjadi daging di atas papan potongnya. Dia hanya bisa pasrah untuk diatur. Lu Qingyan, dari hari ini, aku harus melakukan apa yang kau perintah, dan tidak boleh melakukan apa yang tidak kau perintah. Kau mengerti? Setelah Yang Li keluar dari toilet wanita, dia langsung menelepon pabrik Lui. Yang dimaksud pabrik Lui adalah istri Zhao Yang. Tubuh dan penampilan mereka sangat luar biasa. Mereka juga berada di usia yang paling bertenaga. Mereka datang ke tempat yang telah disepakati. Pengusaha Liu mengeluarkan 200.000 yuan. Dia berniat membeli hak eksklusif video kelas dewasa tersebut. Namun, Yang Li dengan tegas menolaknya. Bagaimana bisa aku ada di sini? Bukankah aku sudah mati? Aku ingat aku dipukul sampai mati oleh Zhao Yang, dan muridku yang baik Huang Wei, yang melakukannya. Yang Li, tidur saat jam kerja. Apakah di matamu masih ada aturan pabrik yang harus diikuti? Lu Qingyan, tidak benar. Ini tempat Lu Qingyan seperti ini. Aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? Itu tahun 2008. Kau gila apa sih? Ternyata, aku benar-benar terlahir kembali 10 tahun yang lalu. Yang Li, aku sedang berbicara denganmu. Huang Wei memberi kamu berapa banyak uang, sampai-sampai kamu terus mencariku. Kamu ngomong apa sih? Kamu melanggar peraturan dan ketentuan pabrik. Saya akan memotong kinerja Anda. Itu sudah sewajarnya. Jangan kira saya tidak tahu. Di pabrik harus ada antara saya dan Huang Wei. Pilih salah satu orang menjadi kepala jalur produksi. Huang Wei takut kalah bersaing denganku. Jadi dia menyogok diam-diam sekretaris workshop ini untuk selalu menjatuhkanku. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Mau lakukan apa? Pulang dan beritahu Huang Wei. Sebelumnya, aku melihat hubungan guru muridnya. Aku terus-menerus mengalah. Mulai sekarang, aku akan mengambil kembali milikku. Berani bersaing denganku, harus siap dengan konsekuensinya. Kamu luar biasa ya. Sebelumnya bukan orang seperti ini. Kau gila apa? Berani sekali kau merobek daftar absen. Jangan bicara omong kosong lagi. Aku akan robek pakaianmu juga. Hentikan. Yang Li, kau berani tidak menghormati sekretaris Lu. Apa kau ingin dipecat? Dia bahkan berani memukul ketua Huang. Sungguh tidak tahu diri. Pecat aku saja. Kau berani memukulku. Siapa kau? Apa kau masih berani memukulku? Siapa kamu? Ini benar-benar berbahaya. Saya adalah ketua kelompok produksi, Huang Wei. Tahu? Kamu ketua kelompok produksi. Tidak tahu. Saya kira kamu adalah manajer pabrik. Ingat. Kau adalah muridku, 1 hari menjadi guru, seumur hidup menjadi bapak. Lain kali kau bertemu dengan bapakmu ini, jangan begitu sombong, berdiri jauh.
Sebelumnya, menghadapi penindasan Huang Wei dan orang-orang itu, aku selalu mengalah, dan berakhir dalam keadaan mati mengenaskan. Hidup sekali lagi, aku tidak akan membiarkan sejarah terulang. Aku ingin perlahan-lahan naik ke puncak pabrik ini. Sekretaris Lu, apa yang terjadi hari ini? Dia biasanya sabar dan patuh. Kenapa hari ini? Seolah-olah gila, menyengat siapa saja. Saya tidak tahu. Besok adalah rapat promosi. Nanti saja, saat aku menjadi kepala jalur produksi. Aku yang pertama akan memecat dia. Aku ingat kehidupan sebelumnya. Huang Wei adalah, pada rapat promosi besok sore, membeli pejabat pabrik. Menjadi supervisor lini produksi, tekananku bertahan selama 10 tahun. Hidupku dimulai kembali. Langkah pertama mengubah hidupku dimulai dari rapat promosi sore ini. Supervisor lini produksi ini, aku pasti dapatkan. Kepala Zhao, biaya obat ibuku. Ada apa terburu-buru? Orang belum mati kan? Nanti 2 hari, saya akan membawakan uangnya. Saya pergi dulu, masih ada yang harus dipersiapkan. Besok ada rapat promosi jabatan nih. Pak Lu sekretaris. Yang Li, ini kan kamar mandi wanita. Apa yang Anda lakukan di sini? Tidak penting apa yang saya lakukan. Pak Lu sekretaris, sangat taat kepada orang tua ya, untuk mengumpulkan biaya pengobatan. Ibu tua yang sakit parah, ternyata menjadi wakil kepala bengkel. Perempuan Zhao Yang, apa yang kamu katakan? Jangan berpura-pura, kamu dan Zhao Yang. Pertunjukan yang luar biasa, semua sudah saya catat. Mau nggak? Saya posting di forum pabrik, supaya semua bisa menikmati. Berikan handphone saya. Apa gunanya pegang handphone? Video sudah saya backup sejak lama. Yang Li, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ingin apa? Aku ingin kamu. Lu Qingyan, mulai hari ini. Apa yang aku minta kamu lakukan, kamu harus lakukan. Apa yang tidak aku izinkan, kamu tidak boleh lakukan. Dengar tidak, Yang Li? Kau gila, aku adalah sekretaris bengkel. Kau hanyalah seorang karyawan kecil. Dengan alasan apa kau memerintahku? Jangan lupa, ketika kamu baru masuk pabrik, saya sudah menjadi ketua bagian. Jika tidak karena Huang Wei si brengsek itu mencuri desain saya. Saya sudah lama menjadi line leader. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya ingin mendapatkan kembali milik saya sendiri. Saya akan membuat orang-orang yang membuli saya membayar harga. Saya akan perlahan-lahan menuju puncak. Saya akan menjadikan semua orang, semua di bawah kaki saya. Gila. Kau benar-benar gila. Gila. Tidak. Saya tidak gila. Saya hanya ingin hidup dengan cara yang berbeda. Bekerja sama membuat semua orang baik-baik saja. Jika tidak bekerja sama, maka dia adalah musuh saya. Baik. Saya janji denganmu. Baik. Saya janji denganmu. Jika tidak salah ingatan saya, ada rapat di pabrik besok sore, untuk memutuskan siapa yang akan menjadi shift leader. Bukan begitu? Kamu akan bertemu dengan Huang Wei, posisi ketua garis, bukan untuk berebut. Saya hanya mengambil kembali hal yang seharusnya milik saya. Posisi ketua garis ini seharusnya memang milik saya. Tidak mungkin wakil direktur Zhao Yang kalimat dapat menentukan siapa yang akan dipilih untuk panjang baris. Huang Wei lagi membeli veto Zhao. Kamu tidak memiliki kesempatan lagi. Jika apa yang dikatakan Zhao benar-benar tidak dihitung, istri Zhao. Tapi jika wakil pabrikan Liu Mengmei, asalkan ada Liu Mengmei, dia bisa menjadi sandaran. Dia berbicara, tidak mungkin tidak dihitung. Sandaran yang bisa diandalkan disebut sandaran, yang tidak bisa diandalkan, tapi itu bisa membunuh orang. Besok, tonton pertunjukanku. Apakah ini Direktur Liu? Saya punya video ini. Anda mungkin akan tertarik.
Penampilan Direktur Liu ini jauh lebih baik daripada biasanya di podium. Lebih baik sekarang. Siapakah sebenarnya kamu? Video. Dari mana kamu mendapatkannya? Siapa saya tidak penting. Yang penting, apa yang akan kamu lakukan tentang suamimu? Ini adalah 200.000. Uangnya kamu ambil. Videonya dihapus. Rp200.000 hanya untuk menghapus video. Kepala Liu, jangan meremehkan saya. Saya sarankan kamu tidak merasa cukup. Ini adalah 200.000. Seorang karyawan di pabrik, bekerja selama beberapa tahun, tidak akan menghasilkan sebanyak ini. Siapa bilang saya datang untuk mengambil uang? Apa maksudmu? Suamimu, Zhao Yang, memberikanmu sesuatu yang besar. Topi hijau. Apakah kau tidak ingin membalas dendam kepadanya? Kau berani memukul saya? Memohon, harus dengan sikap yang rendah hati. Jika video suami Anda, video Zhao yang bocor, aku melihat kamu masih punya muka nggak buat tinggal di pabrik. Kalau bocor ya bocor. Aku nggak peduli. Benarkah jika video itu tersebar? Menurutku kamu mungkin nggak bakal jadi wakil pabrikmu lagi. Masih bisa dipertahankan atau tidak? Jika saya tidak salah ingat, kamu masih ingin bersaing untuk posisi kepala pabrik. Benar kan? Kamu mengorbankan semua usaha kerasmu hanya untuk pria brengsek ini, yang seperti ini. Apakah itu sepadan? Berapa harga yang kamu minta? Apa sebenarnya harus dilakukan untuk menghapus video tersebut? Itulah cara kamu meminta bantuan. Aku memohon padamu agar kamu mau menghapus video tersebut. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan melakukan apa saja. Benarkah? Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan melakukan apa saja. Benarkah? Aku menasihatimu untuk tidak memikirkannya, hal-hal yang berantakan. Saya pasti tidak akan setuju. Bukan berarti kamu bilang, asal video dihapus, semuanya bisa dilakukan, kan? Tapi tenang saja, Direktur Liu. Ayo bangkit. Apa yang saya inginkan? Sangat sederhana. Saya ingin jadi ketua divisi. Hanya itu saja, benar. Besok sore, di rapat perusahaan, saya ingin kamu, posisi line leader yang seharusnya milik Wong Wai, diberikan kepadaku. Bersepakatlah. Sepakat. Oh ya, Pak Lui, mungkin Anda tidak bisa hamil. Bukan karena masalah Anda. Saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tentu saja, jika perlu. Silakan hubungi kapan saja. Di kehidupan sebelumnya, Liu Mengmei karena ingin memiliki anak, berselisih dengan Zhao Yang. Semua orang tahu, ternyata tubuh Zhao Yang tidak baik, tidak bisa punya anak. Wanita ini, sayang sekali, pulau-pulau Pasifik. Hei Dr. Zhou, saya ingin membuat janji, pemeriksaan kandungan. Hari ini dalam rapat, kita akan memilih ketua baris baru. Kamu tahu siapa yang bisa jadi? Itu masih perlu ditanyakan, pasti adalah kakak Huang kita. Di seluruh workshop, aku dan direktur memiliki hubungan terbaik. Selain saya, siapa lagi yang layak menjadi ketua jalur ini? Saya yang layak. Yang Li, kamu datang untuk apa? Di dalam sedang rapat, semua manajer menengah ke atas di pabrik. Apa urusanmu di sini? Pergi. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan Kak Huang? Kak Huang adalah orang kepercayaan Direktur Zhao. Kamu seharusnya bersyukur. Aku tidak memukul wanita. Tapi di mataku, kamu tidak dianggap sebagai seorang wanita.
Zhang Liwen, Huang Wei, semua adalah anak buah Zhao Yang, penjilat. Di kehidupan sebelumnya, saya dibunuh oleh Zhao Yang. Keduanya adalah kaki tangan terbesar. Jika berani menghalangi, aku akan mengeluarkan kalian berdua menjauh. Mulai hari ini, Huang Wei menjadi kepala lini di bengkel kita. Siapa setuju, siapa yang tidak setuju? Jika tidak ada yang menolak, bisa diumumkan. Saya menolak. Ini adalah rapat tingkat tinggi pabrik. Orang yang tidak berwenang dilarang masuk. Yang Li, kamu hanya seorang yang hanya memasang skru. Kamu belum layak ikut rapat seperti ini, kan? Siapa bilang saya tidak berhak? Dia Huang Wei sebelumnya, bukankah juga hanya seorang karyawan biasa? Berdasarkan mencuri rencana desain saya, baru dia jadi ketua kelompok. Dia yang sebenarnya tidak berhak. Kalau saya bilang, rapat sore ini tidak ada alasan untuk membukanya. Yang Li, apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu karyawan lama di pabrik ini, di pabrik kita tidak menghargai senioritas. Hanya kemampuan yang diperhitungkan. Hanya kemampuan yang diperhitungkan. Posisi ketua tim ini dikuasai oleh yang mampu. Lagi pula, Huang Wei adalah murid yang Anda bimbing. Bahkan jika dia menjadi ketua tim, Anda tidak akan rugi. Tidak akan merugikan saya. Saya memang percaya pada omong kosong ini. Hasilnya, setelah Huang Wei naik ke posisi itu, orang pertama yang dia siksa adalah saya. Pak Direktur, kata-kata basa-basi ini lebih baik diabaikan saja. Kalau menurut saya, posisi ketua ini bawa anjing saja. Lebih baik daripada yang dia lakukan. Yang Li, jangan terlalu memaksa orang lain. Aku bilang kepadamu. Siapa di pabrik ini yang tidak tahu? Sejak kepala grup Huang menjabat, kerja dengan tekun dan rajin. Skema aliran yang dioptimalkan membuat keuntungan pabrik meningkatkan sebesar 3 juta setiap tahun. Dan kamu Yang Li, menggunakan kedudukanmu sebagai guru dari kepala Huang. Apa yang telah kau lakukan? Berbuat kejahatan, tidak mencapai apa-apa. Baru saja tadi, kau masih tidur di jam kerja. Dan kau sobek semua absennya. Bukankah begitu, sekretaris Lu? Tidur di jam kerja. Dia berani sobek absennya. Terlalu jauh. Kau bilang bahkan tidak ada anjing. Semua orang lebih baik daripada yang dilakukan ketua Huang. Apakah kamu tidak lebih buruk dari seekor anjing? Saya ingin mengatakan sesuatu yang adil. Penampilan Huang Wei, semua orang melihatnya dengan jelas. Jadi posisi ketua jalur ini, saya rasa Huang Wei adalah pilihan terbaik. Saya rasa Direktur Zhao mengatakannya dengan baik. Pada akhirnya seperti Yang Li ini, karyawan lapis bawah yang tidak memiliki prestasi. Dia sama sekali tidak bisa menandingi Huang Wei, apalagi berhak. Ketika garis ini panjang, saya setuju. Yang Li bahkan tidak punya kualifikasi menjadi pemimpin garis ini. Saya setuju. Yang Li, kau lihat kan? Kak Huang menjadi pemimpin garis. Itulah yang diharapkan banyak orang. Dan kamu masih bermimpi ingin jadi pemimpin. Bahkan satu jari pun tidak sebanding dengan Huang Ge. Dia lebih kuat dariku. Huang Wei hanya mencuri rencana desainku, baru bisa jadi ketua kelompok. Hanya dengan itu, dia layak dibandingkan denganku. Justru kamu yang membandingkan aku dengan dia, sungguh menghina diriku. Seorang yang hanya bisa mengencangkan baut. Kau berani pukul aku. Yang Li, aku selalu menghormatimu. Kau pernah membimbingku. Secara tidak langsung adalah guruku. Hutang budi ini, aku akui. Tapi yang kau lakukan terlalu jauh. Kamu selalu menyangkal saya. Saya bisa duduk di posisi ketua kelompok. Semuanya berkat kemampuan saya sendiri. Mencuri rencanamu. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah rencana itu benar-benar dibuat olehmu? Apakah tidak ada kontribusi saya sama sekali? Yang Li, jangan terlalu berlebihan. Meskipun rencana ini adalah tulisanmu. Apa artinya itu?
Kami hanya melihat hasilnya. Hasil rencana ini pada akhirnya ini diserahkan oleh Huang Wei. Jadi, dia berhak menjadi ketua kelompok, lebih berhak menjadi pemimpin garis. Yang Li, kamu hanya melihat muridmu, lebih baik darimu. Kamu tidak terima, kan? Kamu sengaja mencari masalah di sini. Direktur, menurut pendapat saya, untuk orang yang sengaja membuat onar seperti ini, seharusnya dia harus dikeluarkan dari pabrik. Baiklah. Temanya hari ini adalah menentukan siapa yang akan memilih panjang garis. Tidak peduli siapa yang sebelumnya, yang merancang skema itu. Baik itu, atau tidak ada hubungannya dengan rapat hari ini. Karena, ada yang keberatan dengan pilihan ketua baris. Kalau ada, kita lakukan pemungutan suara. Sekarang, siapa yang mendukung Huang Wei menjadi ketua baris? Tolong angkat tangan, naik. Datang. Ternyata seperti yang kuingat. Direktur, cara voting seperti ini tidak masuk akal kan? Siapa yang mendukung Huang Wei untuk menjadi line leader? Angkat tangan. Pemungutan suara, saya rasa Anda sudah ditentukan sebelumnya. Seumur hidup, Huang Wei memang telah menyuap Zhao Yang agar bisa menjadi kepala lini. Tapi apakah kalian benar-benar berpikir saya tidak memiliki persiapan sama sekali? Direktur, cara pemungutan suara seperti ini tidak masuk akal, kan? Huang Wei lagi pula adalah ketua tim. Yang Li hanyalah seorang karyawan biasa. Kalau pemungutan suara, setiap keuntungan, sekretaris Lu, kata-kata ini tidak benar, kan? Yang Li sendiri telah mengajukan keberatan, menentang ketua Huang sebagai ketua garis. Sekarang bagaimana? Direktur sudah mengusulkan pemilihan suara. Kamu bilang Yang Li tidak memiliki keunggulan. Lalu bagaimana? Jabatan ketua kelompok ini harus diisi oleh Yang Li. Yang Li, mari kita suara untuk menentukan siapa yang jadi ketua kelompok. Apakah kamu punya pendapat ini? Saya tentu saja tidak keberatan. Namun, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Harus saya tanyakan kepada direktur. Pertanyaan apa? Jika tidak salah ingat saya, pabrik kita, tetapi ada satu peraturan. Di tahap pemungutan suara, kepala pabrik kami memiliki hak veto. Artinya, jika kepala pabrik tidak setuju, dia Huang Wei tidak akan menjadi kepala lini. Benar? Yang Li, apa kamu gila? Meskipun direktur memiliki hak veto, mengapa dia harus membantumu? Lagi pula, hanya sebuah promosi kecil. Sebagai kepala lini, hal-hal kecil seperti ini, bagaimana mungkin dia akan menangani secara langsung? Yang Li, berbohong terlalu berlebihan, akan menjadi tidak baik. Belum lagi hari ini direktur, ada atau tidak, bahkan jika kepala pabrik ada, dia pasti akan membantumu. Kan, saya sarankan kamu jangan berharap yang tidak mungkin. Meskipun kepala pabrik memiliki hak veto, tetapi kepala pabrik biasanya sibuk dengan urusan. Mengapa harus peduli pada pilihan ketua garis? Baik, karena kalian mengakui pembuat pabrik memiliki hak veto. Itu sudah cukup. Pembuat pabrik Liu, dalam 3 menit, berdiri di depan saya. Terlambat tidak datang, risiko ditanggung sendiri. Kepala Liu, terlambat tidak datang, risiko ditanggung sendiri. Yang Li, kau sudah berlebihan, kan? Siapa sebenarnya kepala pabrik, mengendalikan pabrik, memiliki kekuasaan atas keputusan semua orang. Kamu bilang hanya dengan satu telepon bisa memanggilnya. Jadi bisa datang begitu saja. Apa kamu gila? Itu kepala pabrik. Bagaimana mungkin? Kamu hanya perlu menelepon sesuatu yang berpura-pura. Aku tidak akan membahas teleponmu. Apakah itu benar atau tidak? Tetapi, bahkan jika hari ini direktur yang datang, jalur ini tetap milikku. Kamu mungkin tidak tahu, kepala pabrik adalah istri kakak Zhao saya. Yang Li, kamu sedang melakukan apa ini? Itu adalah kepala pabrik. Meskipun itu Zhao Yang ingin kepala pabrik datang sendiri, juga tidak tahu berapa banyak pujian yang harus diucapkan. Hanya bergantung padamu. Aku sudah bilang, hari ini saksikan penampilanku. Kamu. Sedangkan kamu, Zhang Liwen, tunggu sampai aku jadi atasan. Pertama, aku akan memecatmu.
Sedangkan kalian semua bodoh. Kalian akan segera tahu. Setelah kalian datang, apakah kalian akan menggunakan satu suara untuk menolak Huang Wei atau tidak? Biarkan aku menjadi ketua tim ini. Aku melihat bahwa kamu pernah membawa namaku. Aku menasihatimu, jangan menghina dirimu sendiri. Belum lagi hari ini kepala pabrik datang. Apakah dia akan mendukungmu? Jika hari ini kamu bisa memanggil kepala pabrik, saya akan memberikan posisi ketua lini ini. Tapi, jika kepala pabrik tidak datang, kamu harus menghadapi semua orang yang ada di sini. Duduk dan minta maaf. Kalau aku boleh bilang, Mas Huang kita sangat baik hati. Seandainya Yang Li hari ini tidak bisa memanggil kepala pabrik, selain meminta maaf kepada setiap orang, harus juga mengundurkan diri secara sukarela, membungkus barang-barang, keluar dari pabrik. Bagaimana Pei Yang? Berani bertaruh tidak? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika aku kalah, aku akan minta maaf secara sukarela, segera mengundurkan diri. Tapi jika dia kalah, mulai sekarang, setiap kali dia melihatku, dia harus memberi aku ini, guru, bersembah dan minta maaf. Baiklah, itu yang kamu katakan. Saya bertaruh. Mulai sekarang, setiap kali bertemu saya, harus bersujud dan minta maaf. Cukup. Untuk hari ini, biarkan ini berhenti di sini. Yang Li, jika kamu benar-benar memanggil manajer pabrik, sekarang segera minta maaf kepada manajer pabrik tentang pemilihan kandidat ketua lini ini. Jangan repot-repot manajer pabrik, direktur. Bahkan kamu juga tidak mempercayaiku. Saya tahu Anda sudah bekerja di pabrik ini selama bertahun-tahun. Anda bisa dibilang berpengalaman. Tapi, pemilihan kepala lini ini tidak ada hubungannya dengan pengalaman. Melihat seberapa keras Anda bekerja di pabrik selama bertahun-tahun, hari ini aku tidak akan membicarakan tentang keributan di ruang rapat ini. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Maafkan Ketua Huang. Kembali ke tempat kerjamu saja. Mengapa aku harus minta maaf? Aku tidak kalah. Yang Li, sudah sampai pada titik ini. Kau masih bersemangat, Direktur. Bro Zhao. Selama masa jabatan Kepala Huang, dia telah mengatur pabrik dengan rapi. Posisi line leader ini, seharusnya ini menjadi milik Kepala Huang. Namun malah Yang Li, mengandalkan dirinya sendiri, yang pernah mengajar Kepala Huang selama bertahun-tahun. Pertama, dia memotong rapat, lalu berbicara sembarangan di sini. Bahkan bilang mau memanggil manajer pabrik. Bilang apa? Zhang harus memberi posisi yang panjang kepadanya. Saya sangat menyarankan, segera mengusir Yang Li dari pekerjaan. Saya juga setuju. Yang Li, karena kamu tidak mau mengerti. Jika dia bahkan tidak mau mengucapkan maaf yang paling sederhana, aku juga tidak bisa melindungimu. Tentang pemecatan Yang Li, aku juga setuju. Aku tidak setuju. Pemberhentian Yang Li, saya juga setuju. Manajer pabrik benar-benar datang. Istri, mengapa kamu datang? Yang Li, bagaimana kamu bisa? Ternyata benar-benar mengundang manajer pabrik datang. Saya sudah bilang, tonton saya tampil. Yang Li, meskipun wakil manajer Liu datang, itu belum tentu dia datang untukmu. Tuan Zhang, bagaimana Anda bisa datang? Masalah kecil ini tidak perlu merepotkan Anda. Apa maksudmu? Aku punya masalah. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku hal kecil ini tidak perlu merepotkanmu datang, hanya untuk satu perjalanan. Kau sedang memerintahku. Tidak ada, saya tidak bermaksud begitu. Sayang, tentang rapat kenaikan jabatan, saya dan Direktur Liu sudah bisa memutuskan. Anda tidak perlu datang lagi. Setelah diperiksa, Huang Wei saat menjabat sebagai ketua, mengabaikan tugas, tidak mematuhi peraturan pabrik. Mulai hari ini, akan diturunkan jabatannya. Posisinya akan dijabat oleh Yang Li.